Film ini dimulai pada tahun 1995. Di hari yang cerah, terlihat seorang ibu hamil meninggalkan desanya dengan berjalan kaki. Sesampainya di desa Budinaya Kanur, sang ibu memasuki pemakaman yang sepi untuk melahirkan anaknya. Mendengar seorang wanita berteriak, dengan cepat penjaga makam menghampiri. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, Siva menolongnya. Naasnya, wanita tersebut harus tumbang sesaat setelah melahirkan sang anak. Siva yang masih hidup membujang mengangkatnya sebagai anak dan memberikan nama Citan yang artinya anak yang kuat. Warga menganggapnya sebagai kaum yang tak tersentuh sehingga tidak ada yang mau berteman dengan Citan. Citan benar-benar dijauhi masyarakat dan dilarang untuk hidup di antara orang-orang yang berkasta tinggi. Di India, menumbangkan sapi dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Akan tetapi nyawa kaum yang tak tersentuh memiliki nilai lebih rendah daripada sapi. Untuk bisa bertahan hidup, mereka mengandalkan upah dari jasa menguburkan atau membakar mayat. Citan bertugas mencari kayu, ranting, dan lain-lain yang bisa menguras tenaga. Hal yang disukai Citan adalah melihat warga datang ke pemakaman, karena pada saat itu Citan merasa tidak sendiri. "20 tahun kemudian, Citan yang sudah dewasa masih hidup di lingkungan pemakaman bersama Siva. Suatu hari, Citan melihat sang ayah angkat tumbang mendadak. Citan tidak bisa menangis karena Citan sudah terbiasa dengan kesedihan. Mengingat tidak ada yang membelikan kebutuhan pokok lagi, untuk pertama kalinya Citan keluar dari pemakaman. Di lain sisi, nampak dua pria kota ingin membeli obat penenang Ati. Melihat mereka mahasiswa, Ati pun marah dan mengusirnya. Bagi Ati, obat yang dia jual hanya untuk pekerja kasar yang butuh relaksasi dan kekuatan. Melihat Citan di depan warung makan, sang pemilik menyuruh pelayan untuk mengusirnya. Bagi pemilik warung, kaum tak tersentuh dapat membuat warungnya sepi pembeli. சில்லறையா கொடுக்க மாட்டியா? நான் பேங்கா வச்சிருக்கேன். Citan yang tidak dilayani dengan baik terpaksa mengambil makan sendiri untuk mengisi perutnya. Pemilik warung tidak terima dan meminta para pelayan untuk menghajarnya. Walau tidak pernah bergaul, namun Citan memiliki tenaga yang kuat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Dengan sombong, pemilik warung meminta Ati untuk membawa kaumnya. Melihat ada keributan, dengan cepat Ati memisahkan mereka. Ati yang tidak tega memberikan makan siangnya.
Di lain sisi, di stasiun Kota Bodinaya Kanur, sebagai bandar, Sakti mampu menarik perhatian warga, terutama seorang mahasiswi untuk memasang. Melihat Manju selalu menang, dua warga mengompori. சரி வைக்கிறான் விளையாட்டு என்ன பண்றது கம்பெனினா என்னனே Manju pun tergiur untuk memasang semua taruhan, berikut perhiasan, jam tangan, serta uangnya. Melihat tebakannya salah, Manju merasa terguncang karena seperti tertipu dan akan menebus jam kesayangannya. Mendengar Citan hidup sendiri di pemakaman, Ati yang tidak tega mengajak Citan ke rumah bosnya. Pada saat itu, bos Ati memberitahu para pekerja untuk tidak mencuri hasil ladangnya. Jika tidak, bos Ati akan menumbangkan mereka. Dengan cemas, Ati menceritakan ketika Ati memberikan satu kali makan, Citan menghormati Ati. Ati yakin Citan akan setia kepada majikan yang mau memberikan makan. Malamnya mereka menangis haru karena mahasiswi gampang dibodohi. Ternyata dua warga yang mengompori adalah Bala dan Ayan, yaitu sahabat Sakti. Di hari yang baru, Sakti dan para temannya menipu para penumpang dengan menjual barang-barang impor padahal produk lokal. Manju yang baru pulang kuliah tidak terima jika jam tangannya akan dijual kepada orang lain. Manju pun memberitahu penumpang lain bahwa mereka adalah penipu. Melihat mereka tidak takut, dengan cepat Manju menarik tuas rem darurat. Akibatnya Manju harus membayar denda Rp100.000 karena dianggap iseng. Di lain sisi, Devan membawa Citan untuk bekerja di pedalaman Akurutu. Untuk bisa ke pedalaman, mereka harus melalui tanjakan dan turunan. Warga pedalaman sangat tunduk dan takut karena Devan dianggap dewa oleh mereka. Di dalam pedalaman, Devan mengelola perkebunan obat ilegal. Devan pun tidak segan main fisik jika melihat pekerja yang malas. Di sana, Citan hanya mau memberikan teh kepada Devan, dan jika orang lain berani memarahi, maka Citan tidak segan melawan. Alih-alih marah, Devan menyadari bahwa Citan berbeda dengan yang lain. Manju yang baru selesai menonton bioskop mendengar suara Sakti. Ternyata mereka mencoba menipu warga kota dengan menawarkan obat penyembuh segala macam penyakit. Manju yang masih menyimpan dendam dengan cepat pergi ke kantor polisi. Setelah semuanya siap, warga pedalaman membawa hasil ladang untuk diedarkan ke desa-desa lain. Celakanya, seorang mata-mata yang sedang memantau melaporkan kepada polisi. Melihat tim kepolisian, warga pun kocar-kacir menyelamatkan diri.
Citan nampak tenang karena tidak mengetahui bahwa barang yang dikirim adalah ilegal. Di saat polisi memaksa Citan untuk memberitahu lokasi ladang dan siapa bosnya, dengan barbar Citan menghajar mereka. Atas kejadian tersebut, hakim memvonis Citan bersalah. உன் மீது குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்படுகிறது. செக்ஷன் 324, 325 மற்றும் 307 படி. Bersama dengan polisi, Manju mencoba untuk menangkap mereka. Sialnya, Sakti berhasil tertangkap, namun Bala dan Ayan berhasil lolos. Sakti pun ditahan karena kasus penipuan. Dalam sel tahanan, Sakti mencoba berkenalan dengan para penghuni. Di sana, seorang penghuni menginfokan bahwa Citan telah melukai tangannya. பாரு பிரச்சனை ஏமா எதை வித்தா உனக்கு என்னடி Di hari yang baru, petugas sipir dan para penghuni terkuat mencari masalah dengan Citan. Sipir masih menyimpan dendam karena Citan telah melukai banyak anggota polisi. Dari kejauhan, Sakti menikmati momen tersebut. Mereka tanpa ampun menghajar Citan karena telah berkelahi di lingkungan lapas. Melihat Citan kembali, Sakti yang iba mencoba merawatnya. Sebagai dokter gigi terpandang, Ayah Manju begitu khawatir karena Sakti bisa saja balas dendam dan menghancurkan karirnya ketika sudah bebas. Manju tidak takut karena Manju akan menghukum siapapun jika berani mengganggu dirinya. பாரு பிரச்சனை ஏமா எதை வித்தா உனக்கு என்னடி Pada saat menjenguk, Sakti memberitahu Ati untuk segera menebus Citan, jika tidak Citan akan terus disiksa. Ternyata Ati adalah sepupu Sakti. Dengan pilu, Ati menceritakan selama lebih dari 25 tahun Citan hidup di kuburan. Citan tidak tahu caranya berkomunikasi dengan orang lain. Gak lama kemudian, Ayah Manju yang marah meminta sang anak untuk mencabut laporan. ஏன் கேட்க மாட்டேன் மனுப்பு கேளு தம்பி எல்லாம் போய் திரும்ப பிராணம் சொல்லலாம் எங்க Manju akan mencabut laporan jika Sakti mengembalikan semua barang miliknya. Di saat Citan akan makan, tiba-tiba seorang penyusup datang mengganggu. Melihat hal itu, Sakti mencoba untuk memisahkan. Sakti pun berbohong bahwa dirinya lah yang memulai keributan. Dalam aturan lapas, siapapun yang menjadi dalang keributan akan dikurung di tempat yang gelap dan disiksa. Di saat Sakti kembali, tanpa berkata, Citan terus melihat kondisi Sakti. Citan menyadari bahwa Sakti seperti ayah sambungnya yang mencoba untuk melindungi. Sejak saat itu, mereka pun berteman. Setelah 3 bulan, Manju mencabut laporan. Sakti yang bebas mengancam Devan agar memberikan jaminan kepada Citan. Sakti akan meminta Citan membocorkan lokasi perkebunan jika Citan tidak segera dibebaskan. Devan akan menjamin jika Citan tidak bergaul dengan Sakti. Dengan jaminan 55 juta rupiah, Citan pun dibebaskan. யாருக்கு ஜாமீன்? சித்தனுக்கு. Melihat Sakti membawa jam kesayangannya, Manju pun datang menghampiri. Sebagai tanda maaf, Sakti mengembalikan barang milik Manju dan memberikan kue kering kesukaannya. Sejak saat itu, mereka pun berteman.
Untuk merayakan kebebasan, mereka pun minum bersama. Melihat Ati memarahi Sakti karena banyak minum, dengan spontan Citan memukul Ati. Ati yang awalnya marah nampak tersentuh karena Citan menyuapi Sakti makan. Di hari weekend, Sakti mengenalkan Manju kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka nampak akrab karena sering menghabiskan weekend bersama. Benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Ati mulai menyukai Citan dan Manju pun mulai menyukai Sakti. Suatu hari, Citan memberikan sari untuk Ati. Dengan haru, Ati pun menerimanya. Di hari kerja, seorang mata-mata polisi berhasil menemukan lokasi ladang milik Devan. Naasnya, mata-mata tersebut tertangkap oleh warga. Pada waktu itu, Devan rugi 2 miliar rupiah akibat laporan mata-mata polisi. Devan yang masih tidak terima dengan gelap mata menumbangkan sang mata-mata. சரக்க மாட்டி விட்டதும் இல்லாம இடத்தையும் கண்டுபிடி. Sesudahnya, Devan menyuruh Citan untuk membakarnya di tempat yang jauh. அவனை பார்த்தா 3 வேளை சோறு திங்க முடியாது மாப்ள. Melihat baju penuh darah, Ati sangat takut dan menduga Citan menumbangkan seseorang. Sakti menceritakan bahwa Citan hanya menuruti perintah Devan dan bukan pelakunya. Dengan pilu, Ati merasa kehilangan kedamaian sejak Citan bekerja dengan Devan. Sakti menenangkan dan akan mengajak Devan untuk ikut kerja bersamanya. Untuk mensucikan diri, mereka pun memandikan Citan dengan kembang suci. 4 minggu berlalu bersama dengan kedua anaknya, seorang istri mengadu ke bupati. Dengan berurai air mata, suaminya menjadi mata-mata polisi namun tidak bisa dihubungi. Polisi pun lepas tangan atas menghilangnya sang suami. Setibanya di kota, di saat mereka sedang menawarkan barang dagangan di sekolah, tiba-tiba warga berhamburan karena melihat artis idola. Dia adalah Simran, superstar dari India Utara. Silence please. Entah apa yang merasuki, Sakti pun memiliki sebuah ide. Di saat Simran sedang break syuting, mereka dengan cepat menculik Simran bersama asistennya. Sakti pun membawa Simran ke desanya. Awalnya Simran begitu marah, namun melihat para warga banyak yang memuja, menangis haru, dan ingin melihat Simran menari seperti di TV. Simran pun tak kuasa menolak. Nggak pakai lama, mereka pun menari bersama. Ati dan Manju yang datang hanya bisa melihat dari kejauhan. Melihat para polisi ingin menangkap Sakti, dengan berbohong, Simran merangkul Sakti dan menganggapnya seperti teman. He's my friend Shakti. Warga desa sangat senang karena berkat Sakti, superstar bisa datang menghibur. Selesai sembahyang, Manju terlihat cuek karena Sakti dipeluk oleh Simran. Tanpa disangka, Manju meluapkan kecemburuannya.
Di lain sisi, bersama dengan tim bupati, polisi berhasil menemukan bekas bakaran Citan. Sialnya, dalam koin tersebut ada sidik jari Citan. Mendengar bupati meminta polisi untuk investigasi, Sakti pun menyuruh Citan untuk ikut dengan polisi. Atas undangan bupati, Sakti menceritakan kejadiannya. Dengan sedih, Citan adalah anak yatim piatu yang besar di kuburan dan dijauhi masyarakat. Jika seseorang memberi makan dan tempat tinggal, Citan akan membantu mereka tanpa mengenali apa yang baik atau buruk. Setelahnya, pengacara Devan datang menawarkan kerjasama. Jika Sakti bisa menutup mulut Citan, maka Devan akan memberikan banyak uang. Tidak mau Citan dipenjara, Sakti pun menolak tawaran Devan. Mendengar pengacaranya gagal, istri Devan pun emosi dan mengusir pengacara karena tidak berguna. Sebagai tanda maaf, Sakti mengajak Manju nonton bersama. Di saat semuanya menangis melihat cerita film, hanya Citan yang tidak terpengaruh. Selesai nonton, Sakti meminta mereka untuk pulang duluan karena akan mengantarkan Manju ke rumahnya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa pria tidak dikenal. Tanpa kompromi, mereka menghajar Sakti dan Manju. Demi melindungi Manju, Sakti melawan dan meminta Manju untuk memanggil Citan. Dari kejauhan, Manju melihat Devan keluar dari mobil. Setibanya di rumah, Manju terlihat shock, tidak bisa berkata dan pingsan. Malamnya mereka tidak bisa menemukan Sakti dimanapun. Setelah menunggu semalaman, warga desa berlari ke lapangan. Mereka dikejutkan dengan bau busuk di dalam karung. Pada saat itu hanya Citan yang berani membukanya. Melihat Sakti ditumbangkan secara keji, mereka pun tidak kuasa menahan air mata. Khawatir keselamatan Manju terancam, keluarganya pun mengajak Manju untuk pulang. Di saat akan dimakamkan, mereka menolak Citan untuk menyentuh jasad Sakti. Bagi Ati, Bala, Ayan, dan Manju, Citan adalah teman palsu yang memiliki hati batu mengingat tidak ada satu air mata pun yang menetes. Dari kejauhan, Citan menyaksikan sahabatnya dikremasi. Setelah para warga pergi, untuk pertama kalinya dalam hidup, air mata Citan mengalir dengan derasnya.
Bagi Citan, Sakti tidak hanya sahabat tapi juga hidupnya. Berkat Sakti, Citan bisa tersenyum, bersosialisasi, dan masyarakat mengakui keberadaannya. அழுகாம சொல்லுமா. உனக்கு எப்பமா தகவல் கிடைச்சது? Mengetahui Devan adalah dalang utama. Tanpa pikir panjang, Sakti mencari Devan ke segala penjuru. Melihat Devan tidak ada di pedalaman, Citan yang emosi membakar semua ladang bisnis Devan. Sepulangnya dari luar kota, melihat semua ladangnya hancur tidak bersisa, Devan menyuruh semua ajudan untuk mencari di sekitaran pedalaman untuk menumbangkan Citan. Tanpa disangka, Citan berada di dalam rumah Devan. Karena tidak ada ajudan, Devan minta tolong kepada para warga. Pada saat itu, warga desa seolah menutup mata karena selama ini warga desa hanya dijadikan budak demi membuat Devan kaya. Tepat di lokasi Sakti ditemukan, Citan menghajar Devan tanpa ampun. Dengan menangis pilu, Citan ingin menjelaskan bahwa persahabatannya dengan Sakti tidaklah palsu. Mereka pun menyesal karena tidak bisa memahami Citan. Setelah Devan tumbang, mereka minta maaf, namun Citan memilih untuk pergi meninggalkan mereka dan kembali ke pemakaman. Bagi Citan, di dalam pemakaman ada Sakti, ayah sambung, dan ibu kandungnya, di mana mereka semua adalah keluarga yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sahabat sejati adalah mereka yang mengenal kita dengan baik, berusaha selalu ada dalam kondisi apapun, dan tidak akan meninggalkan kita meski kita ada dalam kondisi yang buruk. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.